dihantam roket. Israel balas tembakan artileri ke Lebanon. Israel membalas serangan roket dari Lebanon Senin 25 April 2022 yang menghantam area terbuka militer Zionis mengklaim serangan balasan yakni dengan tembakan artileri diarahkan ke titik peluncuran roket di Lebanon. Menargetkan sumber peluncuran, bunyi pernyataan militer Israel di Twitter tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dikutip dari Reuters, Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon, Aroldo Lazaro, mendesak semua pihak untuk tetap tenang dan menahan diri di tengah situasi yang bergejolak dan berkelanjutan ini. Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab meluncurkan roket ke Israel. Namun serangan terjadi menyusul bentrokan selama 2 pekan terakhir antara warga Palestina dengan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Serangan pasukan keamanan Zionis memicu kemarahan negara-negara Arab serta dunia internasional. Perbatasan sebelah utara Israel relatif tenang sejak perang dengan Hizbullah pada 2006. Kelompok yang menguasai Lebanon Selatan dan memiliki roket canggih. Selain itu di Lebanon juga ada faksi perjuangan Palestina yang beberapa kesempatan pernah menembaki Israel dengan roket. Sementara itu serangan roket dari Lebanon tidak menimbulkan korban maupun kerusakan. Suara sirine juga tak berbunyi, serta tak ada peringatan lebih lanjut. Sistem pertahanan udara Iron Dome, Israel juga meluncurkan rudal untuk mencegat roket karena berada di jalur atau menuju sasaran tidak berpenghuni. Sebuah roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara, militer Zionis membalas dengan tembakan artileri ke arah sumber serangan Senin 25 April. Pasukan pertahanan Israel mengatakan roket itu jatuh di lapangan terbuka dekat kibbutz. Menanggapi proyektil yang diluncurkan dari Lebanon ke Israel Utara tadi malam, pasukan artileri IDF saat ini menargetkan sumber peluncuran di Lebanon. Kata IDF dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, tak ada kelompok manapun yang segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Lebanon dan Israel secara teknis masih dalam keadaan perang. Israel dan kelompok militan Syiah Lebanon, Hizbullah, telah baku tembak melintasi perbatasan pada musim panas lalu. Kedua belah pihak terlibat perang yang menghancurkan pada tahun 2006. Setelah Hizbullah menangkap 2 tentara Israel, konflik 3-4 hari itu menewaskan 1.200 orang di Lebanon, yang sebagian besar warga sipil, dan 160 warga Israel yang sebagian besar tentara. Itu berakhir dengan gencatan senjata yang didukung PBB, yang menginstruksikan tentara Lebanon ditempatkan di daerah perbatasan. Diserang roket dari Lebanon, Israel balas lancarkan serangan artileri. Militer Israel menyatakan pihaknya telah melancarkan serangan artileri ke wilayah Lebanon untuk merespon rentetan serangan roket dari negara tetangganya tersebut. Aksi saling serang ini terjadi saat Israel tengah terlibat pertempuran baru dengan Hamas yang menguasai jalur Gaza. Seperti dilansir AFP Selasa 18 Mei 2021, militer Israel menyatakan roket-roket dari Lebanon gagal mencapai wilayahnya. Serangan balasan dengan menargetkan posisi peluncuran roket di Lebanon dilakukan Israel pada Senin 17 Mei waktu setempat. 6 upaya peluncuran yang gagal diidentifikasi dari Lebanon yang tidak berhasil masuk ke wilayah Israel. Demikian pernyataan militer Israel. Pasukan artileri melepaskan tembakan ke arah sumber-sumber peluncuran itu. Imbuh pernyataan tersebut. Secara terpisah, seorang sumber militer Lebanon menuturkan kepada AFP bahwa 3 roket telah ditembakkan dari wilayah selatan negara itu ke wilayah Israel. 3 roket tipe Grad ditembakkan dari area Sheba Fars. Sebut sumber militer Lebanon itu merujuk pada area yang terletak tak jauh dari perbatasan Israel. Sumber militer itu mengonfirmasi bahwa Israel merespon dengan serangan artileri ke Lebanon. Namun tidak disebutkan lebih lanjut apakah serangan artileri Israel memakan korban atau memicu kerusakan di Lebanon. Situasi di area itu sekarang tenang. Demikian pernyataan misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon yang melakukan kontak dengan kedua negara usai serangan itu. Ini merupakan kedua kalinya serangan roket dilancarkan dari Lebanon menuju wilayah Israel sejak pertempuran kembali pecah antara Israel dengan militan Hamas yang menguasai jalur Gaza pekan lalu. Pada Kamis 13 Mei lalu, 3 roket ditembakkan dari wilayah Lebanon bagian selatan dekat kamp pengungsi Palestina di Ras Sidieh menuju wilayah Israel. Militer Israel menyebut roket-roket itu jatuh ke lautan. Seorang sumber yang dekat dengan kelompok Hizbullah, musuh Israel, menyatakan kelompok itu tidak terkait dengan insiden tersebut.
Diketahui bahwa unjuk rasa memprotes serangan udara Israel di Gaza digelar oleh warga Lebanon beberapa waktu terakhir. Pekan lalu, seorang demonstran Lebanon tewas usai terkena tembakan Israel saat berunjuk rasa di area perbatasan. Menurut media nasional Lebanon, penembakan terjadi setelah sekelompok demonstran muda nekat menyeberangi perbatasan dan masuk ke kota Metula, Israel bagian utara. Dalam pernyataan pada Senin 17 Mei waktu setempat, militer Israel menyatakan pihaknya mendapat sejumlah warga Lebanon yang diduga mendekati pagar keamanan di perbatasan dan merusaknya. IDF militer Israel memandang setiap upaya pelanggar kedaulatan Israel dengan sangat serius dan akan terus beroperasi baik secara terbuka maupun terselubung di area tersebut. Demikian pernyataan militer Israel. Israel dan Lebanon baku tembak dalam insiden yang jarang terjadi pada Senin 25 April 2022. Seperti dilansir Reuters, sebuah proyektil yang ditembakkan dari Lebanon menghantam area terbuka di Israel. Serangan ini kemudian dibalas Israel dengan menargetkan area tempat serangan itu diluncurkan. Insiden yang jarang terjadi di perbatasan Israel-Lebanon itu muncul menyusul bentrokan selama 2 pekan terakhir antara warga Palestina dan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Serangan Israel ke Al-Aqsa telah memicu kemarahan dunia Arab dan kekhawatiran internasional. Kami percaya serangan ini terkait dengan bulan suci Ramadan dan kerusuhan di kuil suci Al-Aqsa, kata Kepala Juru Bicara Militer Israel Brigadir Jenderal Ran Kochav kepada GAN Radio Israel. Ia memperkirakan bahwa kelompok-kelompok Palestina di Lebanon menembakkan roket yang katanya menghantam tanah terbuka di Israel Utara. Faksi-faksi kecil Palestina di Lebanon telah menembaki Israel secara sporadis di masa lalu. Setidaknya 5-7 warga Palestina terluka pada Jumat pekan lalu dalam konfrontasi dengan polisi Israel di dalam kompleks Al-Aqsa. Kata petugas medis, polisi Israel mengklaim mereka turun tangan ketika ratusan warga Palestina melemparkan roket dan kembang api. Di Twitter, militer Israel mengatakan tidak ada sirine yang dibunyikan dan tidak ada peringatan yang diumumkan di Israel Utara ketika proyektil yang tidak disebutkan dalam unggahannya menghantam sistem pertahanan anti-rudal Israel. Biasanya tidak serta-merta mencegat proyektil itu jika tampaknya mengarah ke daerah-daerah yang tidak berpenghuni. Ketika menanggapi serangan itu, artileri Israel menargetkan sumber peluncuran, kata militer Israel tanpa memberikan perincian lebih lanjut. Sebagian besar perbatasan utara Israel tenang sejak Perang 2006 melawan gerilyawan Hizbullah yang menguasai Lebanon Selatan dan gudang roket canggih. Sebuah proyektil yang ditembakkan dari Lebanon menghantam area terbuka di Israel pada Senin 25 April. Israel lantas membalas dengan melepaskan artileri menargetkan area tempat serangan itu diluncurkan. Demikian dilaporkan militer Israel. Insiden yang jarang terjadi di perbatasan Israel-Lebanon itu muncul menyusul bentrokan selama 2 minggu terakhir antara warga Palestina dan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang telah memicu kemarahan Arab dan kekhawatiran internasional. Faksi-faksi kecil Palestina di Lebanon telah menembaki Israel secara sporadis. Di masa lalu di Twitter, militer Israel mengatakan tidak ada sirine yang dibunyikan dan tidak ada peringatan yang diumumkan di Israel Utara ketika proyektil yang tidak disebutkan dalam unggahannya menghantam. Sistem pertahanan anti-rudal Israel biasanya tidak serta-merta mencegat proyektil itu jika tampaknya mengarah ke daerah-daerah yang tidak berpenghuni. Ketika menanggapi serangan itu, artileri Israel menargetkan sumber peluncuran, kata militer Israel tanpa memberikan perincian lebih lanjut. Sebagian besar perbatasan utara Israel tenang sejak Perang 2006 melawan gerilyawan Hizbullah yang menguasai Lebanon Selatan. Seorang anggota parlemen Lebanon, Muhammad Rad, mengklaim anggaran sebesar 129 triliun akan cukup untuk melenyapkan Israel. Dia tidak memberikan penjelasan tentang alasan apa yang mendasarinya berpaku pada angka-angka itu. Dilansir dari The New Arab, Rad yang mengepalai blok parlemen Hizbullah menyebut, perlawanan kepada Israel cukup dengan dana dengan jumlah itu, padahal biaya perang di Yaman mencapai 12 kuadriliun. Perlawanan hanya membutuhkan 9 miliar lebih dari 129 triliun agar tidak ada lagi Israel di kawasan itu, begitulah katanya. Rad membuat komentarnya pekan lalu dalam sebuah upacara di kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan, wilayah kubu milisi Syiah Hizbullah yang didukung Iran. Israel menganggap Hizbullah sebagai ancaman besar jika kedua belah pihak berperang selama sebulan yang menghancurkan pada 2006 dan telah terlibat dalam pertempuran kecil di perbatasan sejak itu. Hizbullah yang terkadang menyebut dirinya dan sekutunya sebagai perlawanan Islam di Lebanon saat ini menolak untuk menyerahkan persediaan senjatanya dengan mengatakan bahwa Israel masih merupakan ancaman. Kelompok tersebut telah terlibat secara militer di Suriah dalam mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad dan juga merupakan penduduk vokal pemberontak Houthi di Yaman.